Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu barisan dan deret aritmatika. Nanti yang berikutnya ada barisan dan deret geometri. Sekarang aritmatika dulu. Bedanya barisan aritmatika dan geometri. Kalau aritmatika itu ciri-cirinya yaitu selisih antara dua suku yang berurutan itu selalu tetap. Jadi selisihnya antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, nanti kalian bedakan dengan geometri. Nah, barisan aritmatika itu disimbol kalau U1 disimbolkan dengan bisa disebut dengan A, ya. Suku awal itu A. Kemudian beda ini dulu kembali dulu aja. Nah, A itu sebagai suku pertama. Nah, kalau ada A berarti di rumus kalau ada A berarti itu suku pertama. UN itu suku ke N. Kemudian B. B itu beda antara dua suku. Nah, selisih ini tadi, selisih. Nah, beda antara dua suku. Gitu. Ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini barisan aritmatika. Ada min 2, min 1, 0, 1, 2. Kenapa kok bisa dikatakan barisan aritmatika? Nah, kita selidiki. Negatif 2 dan negatif 1 jaraknya atau selisihnya berapa? Plus 1, ya toh? Negatif 1 dengan 0, selisihnya berapa? Plus 1. 0 dan 1, selisihnya berapa? Plus 1. 1 dan 2 jaraknya juga plus 1. Maka ini disebut barisan aritmatika karena selisih dari dua bilangan yang berurutan selalu tetap. Nah, ini min 2 ini itu sebagai suku pertama. Sedangkan plus 1 ini sebagai beda. Begitu. Nah, mencari beda ini bagaimana? Bedanya. Nah, mencari beda itu adalah U2 atau kurangi U1. Itu boleh. Bisa juga U5 dikurangi U4. Nah, bisa juga U8 dikurangi U7. Nah, artinya beda ini suku berikutnya dikurangi suku sebelumnya. Ya, mencari beda atau selisih dari barisan aritmatika itu adalah suku berikutnya dikurangi suku sebelumnya. Nah, jadi tidak harus U2 atau suku kedua dikurangi suku pertama. Boleh suku ke-10 dikurangi suku ke-9. Nah, itu ketemu beda. Kayak ini. Bedanya berarti min 1 dikurangi min 2. Sama dengan min 1 plus 2. Sama dengan 1. Ya. Pakai yang lain juga boleh. Misalkan pakai yang belakang sendiri. 2 dikurangi 1. Ini kan 2, ini 1. Maka hasilnya 1. Sama kan? Nah, maka beda itu tidak harus suku kedua dikurangi suku pertama. Boleh pakai suku-suku yang lain. Kemudian rumus suku ke N dan B barisan aritmatika. UN sama dengan
atau suku ke N bisa kita cari dengan A plus dalam kurung N-1 dikali B. Dan B adalah UN dikurangi UN-1. Nah, seperti yang saya katakan tadi, UN itu suku berikutnya. Kalau UN-1 adalah suku sebelumnya, contoh. Kalau ini U6, maka 6 dikurangi 1 berarti U5. Nah, begitu. Di sini A adalah suku pertama. Ini nanti kamu kasih keterangan tadi, seperti yang di slide sebelumnya. A adalah suku pertama. Ini suku pertama. N. Ini nanti dikasih keterangan ya. A adalah suku pertama. N sama dengan banyaknya suku. B adalah beda. UN suku ke N. Nanti kamu kasih keterangan sendiri di bawahnya. Kemudian mencari suku tengah barisan aritmatika. Misalkan ada sebuah barisan, disuruh mencari suku tengahnya, maka dapat dicari dengan setengah dari suku pertama ditambah suku terakhir. Itu. Setengah suku pertama ditambah suku terakhir itu diperoleh suku tengah-tengahnya. Kemudian ada sisipan barisan aritmatika. Misalkan nanti diketahui suku ke pertama 5, kemudian suku ke berapa nanti misalkan 35. Nah, nanti mau di antaranya itu mau disisipkan beberapa bilangan yang membentuk barisan aritmatika. Itu nanti bisa dicari dengan bedanya. Kita membuat beda. Bedanya yang baru ini bisa diperoleh dari Ki. Ki ini kan suku terakhir. Suku terakhir. U akhir. P itu tadi adalah suku pertama. Suku U awal. S ini banyaknya yang disisipkan. Nah, banyaknya bilangan yang diselipkan. Nah, kemudian beda yang baru juga bisa diperoleh jika diketahui beda yang lama, maka beda yang lama dibagi S plus 1. Tapi jika tidak diketahui, pakainya yang ini. Suku terakhir dikurangi suku pertama, dibagi S plus 1. Ketemu beda yang baru. Nanti bisa dilihat di contoh. Nah, contoh. Tentukan suku pertama beda rumus suku ke N dan suku ke 10 dari barisan 5, 10, 15, dan 20. Kalau secara awangan ini kalian pasti sudah tahu, oh ini barisan aritmatika karena ini jaraknya 5, ini 5, ini 5. Nah, itu pasti barisan aritmatika. Nah, maka suku pertamanya adalah A5. Ini 5 ini. Bedanya, berarti suku berikutnya dikurangi suku sebelumnya. Bisa pakai U2 min U1, 10 kurang 5. Atau mau pakai yang lain. Saya mau pakai 20 dikurangi 15, Pak. Boleh. Ini juga 5. Ketemu bedanya 5. Rumus suku ke N. A plus N min 1 dikali B. A-nya berapa? 5. 5 yang ini ya. 5 yang ini. A. N min 1 dikali B. B-nya bedanya yang ini tadi. 5. 5B. Maka
5 dikali N hasilnya 5N. 5 dikali min 1 hasilnya min 5. 5 dikurangi 5 hasilnya 0. Maka tinggal 5N. Maka suku ke-10 pertanyaan ini bisa dicari dengan rumus yang ini. 5N. Maka 5 kali N-nya 10. Ini kan N-nya 10. Maka 5 kali 10 berarti 50. Nah, kalau kepepet tidak tahu rumusnya gimana, Pak? Disuruh mencari suku ke-10. Nah, ya mau tidak mau kamu harus meneruskan ini. 25, 30, 35, 40, 45, 50. Oh, ini juga. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ternyata suku ke-10 juga 50 kalau dihitung seperti ini ya. Tapi kalau yang ditanya misalkan suku ke-100, apakah kalian mau pakai seperti ini? Pasti tidak, bukan? Lebih enak pakai rumus. Nah, begitu. Contoh yang nomor 2. Untuk membuat ulir disediakan roda gigi pengganti. Banyak ulir yang dibuat oleh roda gigi masing-masing membentuk barisan aritmatika. 20, 25, 30, dan seterusnya sampai 120. Nah, ini titik-titik 3 ini artinya ini continue. Atau berarti kalau ini jaraknya 5, ini kan 5, 5, ini terus 5, 5, 5 terus sampai 120. Tentukan banyak roda gigi yang disediakan. Nah, ini cara pertama, kalian bisa tulis ini terus 30, 35, 40, 45. Nah, setelah itu kamu hitung. Kan pasti capek. Nah, makanya kita gunakan rumus. Diketahui apa yang diketahui di sini? Ini A. Ini A. A-nya berapa? 20. B-nya suku berikutnya dikurangi suku sebelumnya. 25 kurangi 20, maka B-nya 5. Suku ke N. Suku ke N-nya itu ini 120. Maka kita masukkan ke rumus. UN-nya 120. A-nya 20. N-1 dikali B. Nah, yang dicari itu nanti N. Ya. Banyaknya roda gigi, berarti banyaknya suku yang dicari. 120 sama dengan 25 dikali N, hasilnya 5N. 5 dikali 1, min 1 hasilnya min 5. Kemudian 20 dikurangi 5. Berapa? 15. Berarti ini itu di bawahnya ini itu ada 120 sama dengan 15 ditambah 5N. Kemudian 120 dikurangi 15 sama dengan 5N. Maka 105 sama dengan 5N. Nah, sama toh? Nah, asal mulanya dari sini. Bisa ketemu langsung ini. Maka N sama dengan 100. N sama dengan 105 dibagi 5. Maka N-nya ketemu 21. Jadi banyak roda gigi yang disediakan adalah 21 buah. Diketahui suku keempat 17 dan suku ke-9 37. Tentukan suku ke-41. Nah, ini agak berkembang ini soalnya. Yang diketahui suku keempat dan suku ke-9. Nah, kalian belum tahu suku pertamanya berapa, bedanya juga berapa. Nah, bagaimana caranya?
untuk menentukan suku ke-41. Apakah kalian kira-kira? Tentu akan semakin sulit. Makanya kita gunakan rumus. Nah, rumus suku keempat itu adalah A plus 3B. Kalau U2 itu A plus B, U3 A plus 2B, U4 A plus 3B, dan seterusnya. Ya. Sama dengan 17. Suku ke-9 U9 berarti A plus 8B. 9-nya dikurangi 1 berarti 8. A plus 8B sama dengan 37. Maka kita pakai eliminasi seperti di semester yang awal kemarin. Pakai eliminasi. Ya, kalian bisa pasti. A-nya sudah sama dengan A, maka tidak usah dikalikan. Langsung dikurangkan. A kurangi A 0, 3B dikurangi 8B min 5B. 17 dikurangi 37 min 20. Maka B sama dengan min 20 dibagi min 5 sama dengan 4. Maka nilai B-nya 4. Nilai B ini kita substitusi ke persamaan boleh yang pertama, boleh yang kedua. Tidak harus yang pertama ya. Boleh yang pertama ini, boleh juga yang bawah ini. Tidak harus yang pertama. Disubstitusi A plus 3B sama dengan 17. A plus 3 kali 4. 3 kali 4 kan 12. Nah, maka A plus 12 sama dengan 17. A sama dengan 17 dikurangi 12. A sama dengan 5. Gitu. Kalau sudah ketemu A dan B-nya, maka kita masukkan ke rumus. Rumusnya tadi kan UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikali B. Maka A-nya 5, B-nya 4. 4 kali N, 4N. 4 kali min 1, maka min 4. Maka 5 kurangi 4 sama dengan 1. Maka rumusnya 4N plus 1. Ya. Kalau U41, berarti UN sama dengan 4N plus 1. Kalau U41, maka N-nya diganti 41. 4 dikali 41 ditambah 1. Sama dengan 164 ditambah 1. 165. Begitu. Ya. Oke. Untuk yang ini suku tengah ini nanti selanjutnya saja. Sampai yang contoh nomor 3 dulu. Ya. Demikian. Nanti kalian coba tugasnya. Kemudian apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Boleh japri, boleh langsung komentar. Nah, jangan lupa nanti absen ya di kolom komentar karena keaktifan kalian itu juga menentukan nilai nanti untuk di rapot. Oke, apabila belum ada kuota ya tidak apa-apa nanti. Yang penting selama seminggu ini kalian mengikuti materi yang 1 minggu ini. Oke, begitu. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.